pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau berdoa ya untuk baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Alkitabnya sudah disiapkan. Siapa yang belum dapat? Ayo. Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Begini bunyinya ya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulunya menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengelurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaat-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka diberikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Nah,
Alkitab yang kita baca tadi bercerita tentang penghukuman. Ih, ngeri ya, ngeri. Siapa yang pernah dihukum? Oh, kamu pernah dihukum ya? Iya. Enak nggak kalau dihukum? Pasti nggak enak. Apalagi sampai kita dipukul, pasti kita nangis. Nah, kenapa kita dihukum? Karena kita nakal, kita berbuat salah. Nah, sekarang di Ratapan 1 itu cerita juga tentang sebuah kota nih adik-adik. Ini adalah kota Yerusalem. Wih, lihat megah ya, ada gedung-gedung, ada bangunan ibadah, semua kota ini sangat megah. Kota Yerusalem yang tadinya megah, Tuhan Allah perkenankan kotanya hancur. Kotanya hancur. Lihat gambarnya. Hancur berantakan. Kenapa bisa hancur? Karena di dalam kitab Ratapan diceritakan yang tadinya kotanya itu bagus, sekarang kota itu hancur. Mereka hancur karena tidak taat. Nah, Allah menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Apa yang dia tidak taat? Dia nggak dengar-dengaran akan Tuhan. Jadi adik-adik, pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui kitab Ratapan ini bagaimana kita dihukum. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata di balik hukuman itu seperti mama kita. Rupanya Allah itu kasih, Allah itu mengasihi. Nah, saat ini adik-adik, bangsa kita sedang terjadi apa ya? Ada virus yang kecilnya kecil banget, yang nanometer, di bawah segi milimeter, nggak kelihatan oleh mata, hanya dilihat oleh sebuah alat. Banyak orang yang bilang, kita dihukum. Adik-adik, setiap kejadian pasti ada rencana Tuhan. Jadi sekarang kalau mama bilang, diam saja di rumah, diam. Makanan yang sehat, makan. Siapa yang sudah sarapan atau makan sayur? Siapa yang paling suka buah? Itulah yang mencegah kita untuk kita tetap sehat. Supaya kita tidak dimarahin mama terus. Bete ya, sekolahnya libur, kita di rumah terus. Gak dapat uang jajan, gak ketemu teman. Tapi adik-adik, Tuhan mau ingatkan bahwa kita selama 2 minggu, tambah lagi 2 minggu lagi. Rupanya untuk kita tetap menikmati berkat Tuhan. Yang jadi guru siapa di rumah? Mama ya. Ya, gak sama dong mama sama bu guru ngajarnya. Tapi itulah cara Tuhan supaya mama kita tambah pinter, supaya mama kita kenal pelajaran kita, pekerjaan kita di rumah. Jadi mama setiap ada PR pasti bantu kita. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat cara Allah menghukum bangsa Israel. Kota Yerusalem menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan hancur karena Allah mengasihi umatnya. Sama dengan kita. Kita jangan bilang, 2 minggu kita dihukum. Tidak, tapi itulah cara Tuhan untuk kita tenang di rumah, bisa rapi-rapi rumah. Siapa yang mainannya habis mainan tidak dirapihkan? Ayo, rapikan lagi. Bobo siang, sekarang kita banyak di rumah karena Allah sangat mengasihi bangsa itu, yaitu bangsa Indonesia. Seluruh dunia saat ini sedang berdoa supaya virus corona yang ada di negara kita dan di seluruh dunia, ada 196 negara loh adik-adik. Kita tetap berdoa untuk dokter ya. Di sini pasti ada mama yang jadi dokter ya, Mama Juna ya. Jadi dokter, kita berdoa. Mama Jessie, mamanya siapa? Jennifer, mamanya Abner jadi perawat. Mamanya Audrey yang kerja di rumah sakit. Kita mendoakan teman-teman kita supaya dia sehat. Semua orang yang membantu
semua Tuhan lindungi. Itu adik-adik, penting sekali dengar-dengaran akan mama di rumah, dengar-dengaran akan orang tua. Selalu apa? Ayo. Iya, cuci tangan. Lalu apalagi? Makanan sehat. Supaya kita melihat kasih Tuhan kepada kita. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, untuk ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan ujian dari tim ceria nomor 265. Yesus berpesan. Sekarang kita berdoa untuk penutupan firman Tuhan. Dan sekalian kita doa berkat. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengar firman. Kiranya Tuhan menjaga kami, mengampuni dosa kami. Kalau kami suka melawan orang tua, ampuni ya Tuhan. Ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati seluruh adik-adik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.